Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya atas nama Nurmita ingin menjelaskan materi seputar sistem skeletal atau sistem rangka. Yang pertama, apa sih itu sistem rangka? Sistem rangka adalah serangkaian tulang yang mendukung serta melindungi organ tubuh lainnya. Nah, kenapa sih kita bisa berjalan, berlari, bahkan melompat? Itu disebabkan karena rangka tubuh dan otot yang bekerja sama. Rangka bisa bergerak karena digerakkan oleh otot. Nah, yang kedua, apa sih fungsi dari sistem rangka? Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian sebagai alat gerak pasif. Selanjutnya, rangka tubuh berfungsi juga untuk melindungi beberapa organ vital. Contohnya pada tulang rusuk dan tulang belakang, serta tulang dada. Dia melindungi paru-paru dan juga jantung dan sebagainya. Kemudian fungsi dari sistem rangka itu sendiri juga sebagai tempat pembentukan sel darah. Kemudian tulang juga dapat menyimpan kalsium dan terlibat dalam metabolisme kalsium. Sistem rangka yang menyusun tubuh kita dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu yang pertama ada rangka kepala, kemudian rangka anggota gerak, kemudian rangka badan, dan sendi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada rangka kepala. Rangka kepala juga sering kita sebut tengkorak. Berdasarkan letaknya, rangka kepala terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada rangka tengkorak bagian depan atau tengkorak wajah. Tulang wajah atau rangka tulang tengkorak bagian depan itu terdiri atas 13 tulang. Yang kedua, ada tulang tengkorak bagian belakang atau sering kita sebut tempurung kepala. Itu terdiri dari 8 tulang. Di antaranya 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang tengkorak belakang, 2 tulang pelipis, dan 2 tulang baji. Nah, kita telah membahas rangka kepala. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, itu rangka badan. Rangka badan ada tulang belakang, tulang panggul, tulang dada dan rusuk, serta tulang bahu. Baik, selanjutnya akan saya bahas mengenai tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ada dua, ada tulang anggota gerak atas, kemudian ada tulang anggota gerak bawah. Pada tulang anggota gerak atas atau sering disebut lengan atas, itu terdiri atas beberapa tulang. Di antaranya ada 2 tulang lengan atas, kemudian 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, selanjutnya ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari tangan. Selanjutnya anggota gerak bawah. Pada anggota gerak bawah juga terdiri atas beberapa tulang. Yang pertama ada 2 tulang paha, kemudian 2 tulang kering, selanjutnya ada 2 tulang betis, dan tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Yang keempat ada sendi. Di sini sendi terbagi atas beberapa juga. Yang pertama ada sendi engsel. Dikatakan sendi engsel karena cara kerjanya itu seperti engsel pada pintu. Sendi engsel hanya dapat digerakkan oleh satu arah saja. Contohnya pada lutut, kemudian siku tangan. Yang kedua ada sendi putar. Sendi putar terdapat pada pertemuan antara tulang pemutar dan atlas. Sendi ini juga terdapat pada antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Pada sendi putar, tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lain. Tulang lainnya bertindak sebagai poros. Yang ketiga ada sendi peluru. Sendi peluru dapat digerakkan ke segala arah. Berbeda dengan sendi putar dan sendi engsel maupun sendi-sendi lain. Sendi peluru menghubungkan tulang lengan atas dengan gelang bahu. Ujung tulang lengan atas bersambungan dengan tulang bermangkuk gelang bahu. Selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser terdapat pada tulang-tulang pergelangan kaki dan tangan. Sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan. Pada sendi geser, ujung tulang satu menggeser ujung tulang lainnya. Yang kelima ada sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan kedua arah seperti yang terjadi pada gerakan ibu jari tangan, dan
Selanjutnya gerakan ini, gerakan yang terjadi mirip seperti pelana kuda ketika berlari. Sendi pelana juga terdapat pada tulang pertama pergelangan tangan. Selanjutnya ada beberapa jenis tulang. Jenis tulang yaitu diantaranya yang pertama ada tulang pipa. Tulang ini berbentuk seperti pipa. Kemudian fungsi dari tulang pipa itu sendiri sebagai pengungkit dan juga penyokong serta untuk gerak. Yang kedua ada tulang pipi. Pada tulang pipi tersusun atas dua tulang padat yang dipisahkan oleh tulang spons. Fungsi dari tulang pipi itu sendiri adalah sebagai pelindung organ-organ penting. Yang ketiga ada tulang pendek. Untuk tulang pendek bentuknya pendek, bulat, serta menyerupai kubus. Fungsi utama dari tulang pendek yaitu untuk menyerap goncangan yang keras dan terdapat pada persendian yang kompleks, seperti pada persendian lutut dan mata kaki. Yang keempat ada tulang sesamoid. Pada tulang sesamoid itu adalah tulang kecil yang dianggap memiliki bentuk seperti biji wijen. Tulang ini terdapat pada dalam tendon yang menghubungkan tulang ke otot. Kemudian fungsi dari tulang sesamoid itu sendiri adalah untuk mengurangi pergeseran tendon atau perubahan jalur tendon. Yang kelima ada tulang tak beraturan. Pada tulang tak beraturan itu tidak berpasangan dan terdapat pada bidang sumbu tubuh. Fungsi dari tulang ini adalah sebagai pelindung, penyokong, dan juga tempat perlekatan otot. Tadi video seputar pembahasan sistem skeletal atau sistem rangka. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kata saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada tulang tengkorak bagian belakang atau disebut tempurung kelapa. Yang ketiga ada sendi peluru. Sendi peluru dapat digerakkan ke segala arah. Sendi peluru menghubungkan tulang belakang.